Ini Pulau Sumbawa. Pulau kecil yang mungkin belum tentu bisa kamu tunjuk di peta. Di sini ada sebuah gunung, namanya Tambora. Kelihatannya biasa saja. Tapi gunung ini pernah membuat salju turun di musim panas, ribuan kilometer jauhnya, di Amerika. Dan membuat ribuan orang di benua lain mati kelaparan. Bagaimana mungkin? Tahun 1815, Tambora meletus. Dan ini bukan letusan biasa. Ini letusan terbesar dalam sejarah manusia yang pernah tercatat. Suaranya terdengar ribuan kilometer jauhnya. Sebagian orang mengiranya suara meriam perang dan mengirim tentara untuk memeriksanya. Puncak gunungnya hancur. Dari sekitar 4.300 meter, tersisa 2.800. Lebih dari 1.000 meter lenyap. Puluhan ribu orang di sekitarnya meninggal. Tapi bencana sebenarnya baru dimulai. Dan korban terbesarnya ada di belahan bumi yang lain. Letusan sebesar itu melempar jutaan ton debu dan belerang. Bukan cuma ke langit, tapi jauh sampai ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian itu, partikelnya tidak tersapu hujan. Dia bertahan berbulan-bulan, menyebar, dan perlahan menyelimuti seluruh planet. Selimut tipis itu memantulkan sebagian sinar matahari kembali ke angkasa sebelum sempat menghangatkan bumi. Akibatnya, suhu bumi turun sekitar setengah derajat. Terdengar kecil, tapi cukup untuk mengacaukan musim. Tahun 1816 dikenang sebagai tahun tanpa musim panas. Di Amerika salju turun di bulan Juni. Di Eropa, panen gagal total. Harga pangan meledak dan terjadi kelaparan serta kerusuhan di banyak kota. Dan dari musim panas yang gelap dan dingin itu, lahir hal-hal yang tak terduga. Seorang perempuan muda terkurung di rumah karena cuaca suram. Untuk mengisi waktu, dia menulis cerita horor. Namanya Mary Shelley. Judulnya Frankenstein. Gagal panen juga bikin harga pakan kuda melonjak. Orang mulai mencari cara bergerak tanpa kuda. Dan itu salah satu pemicu lahirnya sepeda. Semua itu berawal dari satu gunung, di satu pulau kecil, yang bahkan sulit ditunjuk di peta oleh kebanyakan orang di dunia. Karena atmosfer tidak mengenal batas negara. Dan kadang, nasib dunia ditentukan oleh sepotong tanah kecil di Indonesia, yang bahkan tidak tahu betapa pentingnya dirinya.